Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق العظيم وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat pada Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dhateng kula lan panjenengan pinten nikmat rahmat lan hidayanipun. Nikmat ingkang kathah sanget pun paringan Allah dhateng kula lan panjenengan sedaya. Mila kula lan panjenengan sedaya berusaha mensyukuri supados selalu ditipun tambah nikmat-nikmat dening Allah Subhanahu wa taala. Salam mudah-mudahan tetap terjaga junjungan kita Nabi wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kita yang menginginkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Selaku khatib kula berwasiat datang awak kula piyambak lan datang para jamaah, monggo kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kula lan panjenengan sedang Allah Subhanahu wa taala lan nabi napa ingkang dipun cegah dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala realisasi ketakwaan kula wau. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hidup ini adalah pilihan. Karena apa? Kehidupan ini adalah berpasang-pasangan. Ada sehat, ada sakit. Ada senang, ada susah. Ada bahagia, ada celaka. Setiap manusia akan menginginkan kebahagiaan. Setiap orang akan mengharapkan keberhasilan, tidak mau mendapatkan kerugian atau kemalangan. Maka sudah sering kali saya sampaikan masalah kebahagiaan untuk kita hadapi. Tapi pada khutbah kali ini saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang dapat membuat manusia itu celaka baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis berasal dari Anas bin Malik yang diberikan oleh Imam Ibnu Nuaim, Rasulullah bersabda, "Arba'un minas syaqa." Ada 4 hal yang dapat mencelakakan manusia. Jadi ada 4 hal yang semua orang itu tidak mau ini. Nah ini, maka kita harus berusaha mudah-mudahan
seluruh jamaah Masjid Baitur Rahim ini tidak mengalami yang namanya kecelakaan itu. Yang pertama yaitu orang yang celaka jumudul ain, keras mata. Apa maksudnya keras mata ini? Ini adalah kiasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak menyesal berbuat salah, tidak mengeluarkan air mata penyesalan karena dia berbuat dosa, berbuat salah. Jadi jumudul ain. Padahal kalau manusia itu kalau berbuat salah, kalau di surat Ali Imran, fa idza fa'alu faqisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosanya diingat sehingga matanya keluar air mata. Timbul pertanyaan, pernahkah kita menangis? Untuk apa kita menangis? Tentu saja setiap manusia pernah menangis. Timbul pertanyaan, untuk apakah kita menangis itu? Apa kita karena takut pada Allah Subhanahu wa taala? Bi khasyatillah, karena takut pada Allah karena berbuat salah? Kemungkinan yang besar kita itu menangis karena keduniaan. Mungkin karena ditinggal mati ayah, mungkin ditinggal mati oleh anak kita, mungkin kehilangan harta benda kita. Itu kita keluar air mata. Apakah kita karena berbuat salah, kita karena takut pada Allah, keluar air mata kita itu? Jadi menimbulkan kebinasaan orang itu karena tidak mau menyesal karena berbuat salah. Jumudul ain, keras matanya, tidak menimbulkan penyesalan. Itulah yang pertama dalam hadis yang diberikan oleh Ibnu Nuaim. Yang kedua, tanda orang itu kecelaka di dunia dan akhirat nanti adalah qaswatul qalb, keras hatinya. Jadi tidak mau diingatkan. Kenapa hati keras? Hati keras itu karena mungkin sudah hati itu berkarat karena perbuatan salah dan dosa. Karena perbuatan salah dan dosa itu adalah menimbulkan nuqtatus sauda. Jadi setiap kita berbuat salah, berbuat dosa, maka terdetik dalam kalbu kita, hati kita itu adalah nuqtatus sauda, nota hitam. Ini hati kita itu diibaratkan seperti cermin. Kalau cermin itu segera kita bersihkan, maka cermin itu akan kabur. Kalau tidak selama-lama akan tidak bisa dibuat untuk bercermin. Nah, qaswatul qalb, hati yang keras. Nah, ini yang menyebut kecelakaan hati yang keras, tidak mau diingatkan. Disudono gak disawang. Diingatkan malah menentang. Itu kalau sudah apa? Hati yang sudah keras. Apalagi kalau sudah hati yang sudah sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kalau orang itu tidak mau diingatkan, nah itu maka ditambah oleh Allah penyakitnya, sehingga tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Nah, kalau orang tidak mau mendengar nasihat, dia akan celaka. Sehingga apa itu? Maka kita harus berusaha melembutkan hati. Dengan cara apa? Kita harus berusaha selalu zikrullah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri pengajian-pengajian, menggunakan nasihat-nasihat. Kalau orang sudah namanya qaswatul qalb, hatinya kan tidak mau diingatkan, dia akan timbul rasa sombongnya. Sombong nanti dia itu. Al-kibr, merasa dia yang paling top sendiri, tidak mau diingatkan. Nah itu. Nah, al-kibr itu batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Sehingga diingat, oh kowe kok ngiling aku. Nah, apa jabatanmu, apa pangkatmu. Nah,
Sehingga menimbulkan kalau orang itu sudah qaswatul qalb, hati yang keras, nah itu akan menimbulkan apa? Kesombongan. Itulah yang mencelakakan manusia. Itu menurut hadis dari Ibnu Nu'aim. Yang ketiga, tanda orang itu celaka yaitu arhidu anid dunya. Terlalu cinta dunia. Jadi terlalu cinta dunia sehingga melupakan kewajiban-kewajibannya. Bekerja, ingin mencari harta, melupakan kewajiban-kewajiban. Sudah datang panggilan adzan, masih saja tidak diperhitungkan, tidak dihiraukan. Sehingga apa? Kalau orang terlalu cinta dunia, mengumpulkan harta, mengejar pangkat, tidak membedakan harta itu dari mana datangnya. Nanti di hari kiamat itu malah harta ini ditanya, dari mana hasilnya dan untuk apa kamu belanjakan. Sehingga masalah harta ini juga sangat riskan sekali. Kedudukan juga demikian, karena mengejar kedudukan, pangkat, apakah itu diperoleh dari hal yang baik atau karena sogokan atau apa ingin mendapatkan kedudukan, sehingga diancam kalau orang itu ar-rosi wal murtasi binar, yang menyokok yang disokok nanti akan masuk ke dalam neraka. Hati-hati kalau ingin kedudukan, ingin apa. Sehingga kalau orang terlalu cinta dunia, kalau dunia itu diibaratkan adalah kita minum air laut, semakin diminum semakin haus. Semakin diminum semakin haus. Kalau kita mengejar dunia, maka Islam tidak melarang kita mencari dunia. Tapi jangan sampai karena dunia melupakan akhirat. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Di dunia hanyalah sementara. Banyak orang mengatakan kehidupan dunia itu hanya ibarat mengaup, hanya ibarat menyeberang jalan. Tapi akhirat adalah abadan abada, selama-lamanya. Maka kita harus berusaha mencari kehidupan yang abadan abada, itu yang di akhirat nanti. Yang terakhir, yang dapat membinasakan manusia adalah tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan, mengharapkan hidup selama-lamanya di dunia ini. Nah, padahal berapa lamanya kita hidup ini? Hanya sementara. Kematian pasti akan datang. Tapi manusia biasanya ingin itu yang diharap-harapkan. Sehingga tulul amal panjang angan-angannya, melupakan kematian. Dan kematian itu pasti datang. Kalau di surat Al-Jum'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul dawuh sira Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian itu alladzi, yang kamu sekarang tafiruna minhu, kamu akan lari dari kematian. Walaupun kamu lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti datang. Kematian pasti datang kepada kita. Kematian tidak menunggu tua. Kematian tidak menunggu sakit. Kenapa? Karena kita di masyarakat sudah banyak, sudah kita saksikan. Pagi ke sawah, tahu-tahu ada kabar dia mati di sawah. Kadang orang sehat pergi ke sana bepergian, tahu-tahu ada kabar kecelakaan, meninggal.
kematian, mari kita jadikan pelajaran, kita jadikan peringatan. Kafa bil naumut nasihah. Maka kita harus berusaha, jangan sampai hanya kita tul amal dan khauf, takut akan kematian. Aqulu qouli hada summa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan berbuat kebajikan. Wa tawasau bil haq, dan saling nasihat kepada kebaikan dan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling nasihati pada kesabaran. Masyarul muslimin, sebagai pelengkap khutbah kula wonten awal, mari kita berusaha dalam kehidupan ini, kita meraih hal-hal yang dapat membahagiakan kita, sebagaimana ayat yang kami baca di awal tadi, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhanku, berikanlah kami kehidupan di dunia itu hasanah yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan di akhirat yang hasanah, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang dapat membinasakan kita, yang disampaikan hadis Rasulullah, yaitu yang diberikan oleh Ibnu Nuaim, yaitu yang pertama jumudul ain, kerasnya mata, tidak mau menyesal karena berbuat dosa. Qaswatul qalb, hati yang keras, tidak mau menerima nasihat. Yang ketiga adalah al-khirsul anid dunya, yaitu terlalu cinta dunia. Yang keempat adalah tulul amal, panjang anganan, terlalu banyak yang diinginkan, yang sehingga melupakan kematian. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.